Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazmi Fauzi. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kajian tentang implikasi landasan pedagogik terhadap pengembangan teori dan praktek pendidikan di Indonesia dan dunia. Sebelum langkah lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Di antaranya yang pertama ada implikasi landasan pedagogik terhadap pengembangan teori pendidikan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemudian yang kedua ada implikasi landasan pedagogik terhadap praktek pendidikan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada implikasi landasan pedagogik terhadap landasan pendidikan keguruan dan tenaga kependidikan secara nasional dan internasional. Nah, kita tinjau terlebih dahulu bahwasanya pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusia, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Pendidikan bukan hanya sebuah kewajiban. Lebih dari itu, pendidikan merupakan sebuah kebutuhan. Ilmu pendidikan seharusnya dapat menjadi landasan yang kuat serta dapat diterapkan oleh para pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Pentingnya landasan ilmu kajian dapat memberikan kontribusi dan solusi di bidang pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjawab tantangan zaman. Pedagogik sebagai ilmu pendidikan ialah pengetahuan yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Perlu dirumuskan atau direncanakan suatu pendidikan yang mampu memberikan wadah dalam mengupayakan pengembangan potensi setiap individu yang beraneka ragam. Nah, bahasan pertama kita ialah mengenai implikasi landasan pedagogik terhadap pengembangan teori pendidikan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Oke, kita tinjau terlebih dahulu mengenai lingkungan pendidikan itu sendiri. Nah, di sini lingkungan pendidikan itu ialah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat terhadap individu. Nah, setidaknya di sini lingkungan itu mencakup ada ketiga aspek. Yang pertama ada tempat atau lingkungan fisik, kemudian ada kebudayaan, kemudian juga ada kelompok hidup bersama. Itu berdasarkan pernyataan dari Hasbuloh pada tahun 2003. Nah, lingkungan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yang merupakan bapak pendidikan kita itu dikenal sebagai tripusat pendidikan, di mana komponen-komponennya itu ialah berupa yang pertama ada keluarga sebagai pendidikan dasar atau pendidikan dini atau pendidikan pertama. Kemudian yang kedua ada pendidikan di lingkungan sekolah, kemudian yang terakhir adalah masyarakat. Nah, ketiga komponen ini sering berkaitan satu sama lain sehingga kita bisa memisahkan peran masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan bahas dulu mengenai istilah teori menurut Bruns. Nah, di sini dikatakan bahwasanya teori itu merupakan suatu hipotesis tentang segala masalah dan juga dapat diuji. Kemudian yang kedua, teori merupakan lawan dari praktik dan merupakan pengetahuan yang disusun secara sistematis. Yang ketiga, teori diartikan sebagai lawan dari hukum-hukum dan observasi, suatu deduksi dari aksioma-aksioma dan teorema-teorema suatu sistema yang pasti. Secara relatif kurang problematis dan lebih banyak diterima atau diyakini. Nah, kesimpulannya, teori merupakan suatu landasan yang terbentuk dari sebuah kesimpulan empirisme yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan suatu praktik. Nah, dalam hal ini, praktik pendidikan, lebih detail lagi praktik pendidikan anak. Suatu teori pendidikan tidak selalu sejalan dengan praktiknya di lapangan, akan tetapi sangat bermanfaat sebagai pijakan awal seseorang dalam mendidik, selebihnya bergantung kepada pendidik. Karena suatu teori pendidikan yang berhasil diterapkan di suatu negara akan berhasil pula di negara yang lain. Nah, di sini kita akan bahas mengenai perlu atau tidaknya mengenai teori di pendidikan itu dipelajari. Nah, menurut Saudolo tahun 2010 di sini dijelaskan bahwasanya yang pertama dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui arah serta tujuan yang akan dicapai. Jadi itulah pentingnya mengenai teori pendidikan agar kita memiliki arah terhadap apa yang kita ingin capai. Yang kedua adalah untuk menghindari atau sekurang-kurangnya mengurangi kesalahan dalam praktik. Karena bagaimanapun praktik saja tidak bisa kita lakukan, itu harus dibarengi dengan teori yang ada. Kemudian yang ketiga, dapat dijadikan sebagai tolak ukur sampai di mana seseorang telah berhasil melaksanakan tugas dalam pendidikan. Oke, selanjutnya, nah ini ada berbagai macam teori pendidikan, mungkin saya singkat saja, karena ini memang sudah pernah dibahas. Kita tahu bahwasanya yang pertama itu ada teori konstruktivisme.
Nah, teori ini intinya dia menekankan bahwasanya proses pengetahuan itu diperoleh berdasarkan keaktifan siswa itu sendiri. Kita mengenalnya dalam sekarang itu istilah itu sebagai student center. Jadi lebih difokuskan terhadap keaktifan dari siswa itu. Jadi teori ataupun pengetahuan itu didapatkan secara natural berdasarkan keingintahuan pribadi dari siswa itu atau peserta didik itu. Nah, oleh karena itu, proses pembelajarannya harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu mendorong siswa untuk mengorganisasikan pengalamannya sendiri, sehingga pembelajarannya menjadi bermakna. Selanjutnya ada teori kognitivism. Nah, ini bertolak ukur dari dasarnya itu rasional. Jadi memiliki asumsi yang filosofis, yaitu the way in which we learn. Jadi pengetahuan itu seseorang diperoleh berdasarkan apa yang ia pikirkan gitu ya. Nah, ini disebut juga sebagai filosofi rasionalisme. Nah, teori kognitivisme ini berusaha menjelaskan dalam belajar bagaimana orang-orang itu berpikir. Oleh karena itu, dalam aliran kognitivisme lebih mementingkan proses belajar ya. Jadi ini prosesnya lebih dipentingkan dalam kognitivisme. Untuk selanjutnya ada teori behaviorism, ini berdasarkan nature of human being. Jadi manusia tumbuh itu secara alami. Jadi latar belakang empirisme adalah how we know what we know. Bagaimana kita tahu apa yang kita tahu. Menurut paham ini, pengetahuan pada dasarnya diperoleh dari pengalaman empiris. Jadi berdasarkan pengalaman seorang individu, maka ia akan memperoleh pengetahuannya. Nah, ini tokoh-tokohnya kita ketahui seperti Pavlov, Watson, Skinner, dan lain sebagainya. Terakhir ada teori humanistik. Nah, teori ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia. Oleh karena itu, proses belajar dianggap sebagai proses belajar yang berhasil apabila ia telah memahami lingkungannya dan dirinya. Jadi ini faktor sosialnya sangat tinggi untuk yang teori humanistik. Nah, selanjutnya ada teori pendidikan, dalam hal ini pedagogik, itu perlu dipelajari secara akademik, secara ilmiah di perguruan tinggi. Nah, karena apa? Karena di sini terdapat manfaatnya. Yang pertama, ada dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui arah serta tujuan mana yang akan dicapai. Yang kedua ada untuk menghindari atau sekurang-kurangnya mengurangi kesalahan dalam praktik. Ya, mirip-mirip dengan tadi. Kalau ini kita terapkan dalam bentuk teori pendidikan. Nah, salah satu teori pendidikan itu ialah pedagogik ya. Nah, yang ketiga ada dapat dijadikan sebagai tolak ukur. Selanjutnya ada teori pendidikan di lingkungan sekolah. Nah, sekolah itu sebetulnya memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar terhadap jiwa anak. Maka di samping keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah pun mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk membentuk pribadi anak. Nah, Hasbuloh tahun 2008 berpendapat bahwasanya pendidikan di sekolah merupakan pendidikan yang diperoleh oleh seseorang di sekolah secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat. Selanjutnya, teori pendidikan di lingkungan keluarga. Nah, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 13 menyebutkan bahwasanya pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Selanjutnya, Pasal 27 Ayat 1 mempertegas bahwasanya kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Nah, berdasarkan undang-undang di atas, secara konstitusional kebenaran jalur pendidikan secara informal, pendidikan di dalam keluarga menjadi kekuatan hukum yang legal dan formal. Secara hak-hak kewarganegaraan sudah semestinya dilaksanakan oleh semua orang tua. Jadi ini merupakan suatu bentuk kewajiban gitu ya, pendidikan di keluarga itu sejak dini ditanamkan. Nah, ada beberapa teori yang mendefinisikan terkait dengan teori pendidikan dalam keluarga. Salah satunya ada yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, teori berdasarkan Ki Hajar Dewantara ini ialah dalam konteks sentra keluarga, Ki Hajar Dewantara sangat peduli dalam memperhatikan, bahkan meminta para orang tua untuk mendidik anaknya sejak usia dini. Alam keluarga itu adalah suatu tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan kesusialan dan kesosialan. Sehingga boleh dikatakan bahwa keluarga itu tempat pendidikan yang lebih sempurna sifat dan wujudnya daripada tempat-tempat yang lainnya. Guna untuk melangsungkan pendidikan ke arah kecerdasan, budi pekerti, dan sebagai persediaan hidup kemasyarakatan. Kemudian selanjutnya ada dari berdasarkan Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Nah, ini menjelaskan bahwasanya konsep pendidikan itu khususnya dalam pendidikan agama harus dimulai sejak usia dini. Sebab dalam keadaan ini anak siap untuk menerima akidah agama semata-mata atas dasar iman, tanpa meminta dalil untuk menguatkannya. Oleh karena itu, dalam mengajarkan agama kepada anak, hendaknya dimulai dengan menghafal kaidah-kaidah dan dasarnya.
Setelah itu baru guru menjelaskan maknanya sehingga mereka memahami, meyakini, dan membenarkannya. Nah, ini menurut Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi lebih tekankan kepada teori pendidikan keagamaan, khususnya dalam keluarga itu. Nah, selanjutnya ada JH Pestology. Nah, untuk teori yang berdasarkan di JH Pestology ini, bahwasanya segala bentuk pendidikan adalah berdasarkan pengaruh dari panca indera dan melalui pengalaman serta potensi-potensi yang dimiliki untuk dikembangkan. Lingkungan rumah tangga dianggap sebagai pusat, jadi center kegiatan bagi para ibu dalam mendidik anak. Ibu mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pendidikan anak. Maka Pestology menganggap bahwasanya ibu adalah pahlawan dalam bidang pendidikan anak mereka dalam keluarga ya. Nah, sebenarnya ada teori pendidikan dalam lingkungan masyarakat. Jadi kita tahu bahwasanya masyarakat itu dapat diartikan sebagai satu bentuk tata kehidupan sosial dengan tata nilai dan tata budaya sendiri. Masyarakat bisa bila dilihat dari konsep sosiologi adalah sekumpulan manusia yang bertempat tinggal dalam kawasan dan saling berinteraksi samanya untuk mencapai tujuan. Nah, bila dilihat dari konsep pendidikan itu sendiri, masyarakat adalah sekumpulan orang atau sekumpulan banyak orang dengan berbagai ragam kualitas diri, mulai dari yang tidak berpendidikan sampai kepada yang berpendidikan tinggi. Nah, kaitan antara masyarakat dan pendidikan setidaknya dapat ditinjau dari 3 segi di sini. Yang pertama, masyarakat itu sebagai penyelenggara pendidikan. Nah, yang kedua, lembaga-lembaga masyarakat atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung ataupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar ya, seperti baik ini dirancang by design maupun yang dimanfaatkan atau by utility. Nah, yang selanjutnya materi yang akan dibahas adalah implikasi landasan pedagogik terhadap praktik pendidikan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Oke. Nah, yang pertama adalah implikasi landasan pedagogik terhadap praktik pendidikan di lingkungan sekolah. Oke, nah sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang secara sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat, seperti harus berjenjang dan berkesinambungan sehingga disebut sebagai pendidikan formal. Nah, sekolah diharapkan mampu melaksanakan fungsi pendidikan secara optimal, yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk otak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mengacu terhadap sistem pendidikan nasional, sekolah sebagai lembaga pendidikan yang tergolong pada jalur pendidikan formal memiliki karakter jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, fungsi-fungsi sekolah sebagai lembaga sosial itu diantaranya seperti fungsi sekolah sebagai lembaga sosialisasi, membantu anak-anak dalam mempelajari cara-cara hidup. Kemudian ada sekolah berfungsi untuk sebagai mentransmisi atau mentransformasikan kebudayaan. Selanjutnya ada sekolah berfungsi sebagai menyeleksi murid untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Implikasi landasan pedagogik terhadap praktik pendidikan di lingkungan keluarga. Tadi sudah jelaskan ya, keluarga juga memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan terhadap anak. Dan merupakan lingkungan yang pertama bagi anak untuk berkembang tumbuh, baik secara mental maupun fisik dalam kehidupannya. Nah, dalam lingkungan keluarga, anak berada sampai ia meninggalkan keluarganya untuk membentuk keluarga sendiri. Jadi dimulai pendidikan lingkungan keluarga itu sejak anak lahir ke dunia dari kandungan ibunya sampai sang anak meninggalkan rumah ya untuk membentuk keluarga yang baru. Nah, setidaknya di sini ada beberapa fungsi-fungsi keluarga. Yang pertama ada fungsi afeksi atau fungsi yang berkenaan dengan kasih sayang. Fungsi edukasi berkenaan dengan pengetahuan pendidikan. Fungsi proteksi berkenaan dengan penjagaan. Fungsi religius ada berkenaan dengan spiritual. Fungsi sosialis ada berkenaan dengan hubungan antara sesama. Fungsi ekonomi ada berkenaan dengan kehidupan ekonomi. Nah, selanjutnya ada implikasi landasan pedagogik terhadap praktik pendidikan di lingkungan masyarakat. Masyarakat dipandang juga sebagai penyelenggaraan pendidikan. Di masyarakat juga berusaha untuk menyelenggarkan pendidikan, misalnya seperti mendirikan yayasan pendidikan yang berbasis formal ataupun yang berbasis non formal. Nah, fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan akan tergantung pada perkembangan masyarakat itu sendiri. Jadi tergantung kondisi masyarakat sejauh mana sehingga dia dapat memberikan dampak terhadap pendidikan di sekitarnya. Nah, masyarakat sebagai lingkungan pendidikan dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh tipe dari masyarakat itu sendiri. Di masyarakat, kebudayaan dan pendidikan merupakan 3 komponen tersebut tidak dapat dipisahkan, di mana kebudayaan dan pendidikan merupakan bagian yang penting dari masyarakat. Terakhir, di sini ada implikasi landasan pedagogik terhadap landasan pendidikan keguruan dan tenaga kependidikan secara nasional dan internasional. Oke, nah di sini mengapa sih seorang guru itu harus memahami pedagogi? Nah, setidaknya di sini ada beberapa alasan. Yang pertama ada
seorang guru itu mempunyai peranan, tugas, dan tanggung jawab sebagai pendidik dan sebagai pengajar. Yang kedua, pekerjaan guru adalah pekerjaan profesi yang berhubungan dengan manusia yang bertujuan agar anak didik mampu mengembangkan potensi dirinya dan menyelesaikan tugas-tugas kehidupannya. Nah, hakikat pendidikan akan terlepas dari hakikat manusia. Sebab subjek pendidikan adalah manusia. Oleh sebab itu, seseorang pendidik harus mengetahui bagaimana mendidik peserta didik secara profesional untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, peran dan tugas guru di sini ya. Di samping tadi kita wajib dalam memahami aspek pedagogis itu sendiri. Nah, di sini ada peran dan tugas gurunya. Contohnya seperti konservator itu sebagai pemelihara sistem nilai, transmitter sebagai penerus sistem nilai, transformator sebagai penerjemah sistem nilai, kemudian adalah organisator, penyelenggara terciptanya proses edukatif. Selanjutnya adalah peran guru dalam arti sempit. Nah, di sini sebagai perencana atau planner, pelaksana atau organizer, penilai atau evaluator. Oke, nah pekerjaan seorang guru adalah pekerjaan profesi yang berhubungan dengan manusia atau peserta didik yang bertujuan agar anak didik mampu mengembangkan potensi dirinya dan menyelesaikan tugas-tugas hidupnya. Mendidik, yakni ilmu pendidikan. Untuk menggali dan mengembangkan potensi dari peserta didik tersebut diperlukan keprofesionalan seorang guru. Hal ini dapat diperoleh dengan mempelajari pedagogik. Itulah betapa pentingnya kita mempelajari ilmu pedagogik ini agar dapat mengembangkan potensi. Selain bagi tenaga pendidiknya itu sendiri, peserta didiknya juga akan ikut terkembangkan. Selanjutnya ada seorang calon pendidik atau guru harus mengetahui bagaimana mendidik peserta didik secara profesional untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, cara atau proses untuk mengetahui ini tidak akan diperoleh jika seorang guru itu tidak memiliki ilmu pedagogik dalam dirinya. Nah, landasan pedagogik sebagai teori pendidikan guru dan tenaga kependidikan seharusnya dapat memberikan rambu-rambu yang memadai dalam merancang dan mengimplementasikan program pendidikan guru dan tenaga pendidikan yang lulusannya mampu melaksanakan tugas-tugas kependidikan. Nah, pada prinsipnya sama antara pendidikan di tingkat nasional dan internasional. Jadi memiliki maksud dan tujuan yang sama, di mana sama-sama memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia, yakni membimbing manusia menuju kedewasaan tanpa merampas hak daripada karakteristik anak. Kemudian ada menganalisa tentang implikasi pedagogik terhadap landasan pendidikan keguruan di internasional, pada hakikatnya adalah sama. Pendidikan keguruan di tingkat internasional juga memiliki landasan filosofis, sosiologis, psikologis, kultural, dan lain-lain. Nah, terakhir, sebagai penutup, jadi pertanyaannya mengapa pendidikan yang bertaraf internasional dirasa lebih maju dibandingkan dengan pendidikan di tingkat nasional? Nah, berkenaan dengan hal ini, maka penulis kembalikan kepada konsep dari pedagogi dan pedagogi itu. Pedagogi dan pedagogi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Yakni ketika melaksanakan suatu praktik pendidikan, tentunya kita harus memiliki dasar atau teori yang mendasarinya. Selain itu, maju tidaknya suatu pendidikan, tentunya ada koordinasi yang baik antara berbagai aspek. Guru atau tenaga kependidikan merupakan komponen penting dalam kemajuan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.